Assalamualaikum, salam pergerakan. Channel channel apa sebutnya ya? Channel mana? Bebas. Oh, bebas ya. Channel bebas yang untuk sekarang karena saya berada di PMI, mungkin saya akan bukan menjelaskan ya, tapi ngobrol tentang PMI. Bagaimana rasa rasa cita rasa keluh kesah saya di PMI dan bersama sahabat saya dari PMI Bandung. Untuk nama saya nanti sajalah di belakang. Ini Guys, mana? Teman sedaya sehat? alhamdulillah mah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Kamu apa kawan? Aman alhamdulillah. Sahabat, perkenalkan. Maaf ya. Saya belum memperkenalkan diri. Nama saya lebih Obi Permana dari PMI Purwakarta, dan ini teman saya Ahmad Kodir. Bener ya, Mang? Emang Di mana, Mang? aing di Bandung Oh, di Bandung. Kala ya. Bandung. Ya, bahasa Sunda nya. Enggak. Nah, ieu teh Karim anu ngagirohkeun jiwa urang hayang asup kana PMI. Di titik mula semua semua karir orang nepi kana alhamdulillah sukses. Can disebut sukses mah, tapi alhamdulillah bisa bermekaran di masyarakat. Di PM bakat banget cinta di PMI-nya. Nah, untuk sahabat-sahabat yang belum merasakan PMI, jangan dulu resah, karena di balik resah pasti adalah bunga. Anjay. Ngomong anjay kan Siap, divisi dipidana ya Mang ya. pidana. Ada Masal karet. ada apa dengan Indonesia aku ya, Bang? Indonesia itu terlalu rumit, hal yang sepele, hal yang memang dibikin candaan, dan itu memang tiap hari kita bikin candaan, dan itu menjadikan kemudian diri kita sebagai humor. Coba ini dipidanakan. Indonesia terlalu lucu ya, Bang. Lucu. Kalau kata Gus Dur gitu aja kok repot. Maaf Pak Polisi, bukan Pak Polisi, maaf Bapak-bapak yang tersinggung dan entahlah, mungkin Bapak-bapak teresahkan oleh kata-kata saya dan sahabat saya. Kalau Bapak-bapak tersinggung ya mungkin Bapak-bapak ngaku lah ya. Ya pasti ngaku. Sugan atau oke. Sugan. Nah, ini bukan masalah negara, Mas. Ini masalah tentang gimana sih apa itu nama PMI untuk sahabat-sahabat yang belum tahu gitu. Ini bicara tentang PMI itu lah, masalah negara mah belakangan masih banyak gitu. Bahkan ngomong ke negara mah ya orang cukup lah ngomong ke organisasi sarangan we gitu. PMI itu apa ya? PMI bisa di dua makna kan. Pertama, pasukan moral isu-isu. Aduh, ya tahu lah, sepupu ya. Atau yang kedua adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Di mana PMI ini tidak akan ditemukan di sekolah. Yakin tidak akan ditemukan di sekolah. Yakin lah. Ya enak dari kampus kan. Makanya dinamakan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Bukan kalau di sekolah-sekolah menengah itu jadi PSM ya. SMI. Pergerakan siswa Pada saya tidak ya. Masa tidak ya. Benar. Jadi Ataupun pada sehari bisa ya, Bang? bisa. Jadi PMI pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Mengapa kata pertama itu kata pergerakan? Mengapa tahu? Kata pergerakan bahwasannya pergerakan itu sifatnya dinamis. Bukan gerak gini gitu. Bukan. Oh, segala Jadi, gerak gini gitu. Pergerakan kita di PMI itu dinamis, tidak statis. Artinya ketika statis kita berada pada suatu keadaan yang stuck. Jadi tidak menyesuaikan dengan zaman. Dan PMI ini pergerakan itu dinamis, menyesuaikan dan kondisional. Iya. Demo hayu. Ngaji hayu. Berarti Awe hayu. itu mah masalah belakangan. Masalah belakangan. Berarti kalau kita masuk PMI itu kan tadi pergerakannya udah. Iya. Kan kita masuk ke dalam jiwa pergerakan. Nah, kalau kenapa mahasiswa
Indonesia harus masuk PMI mah? Nah, yang pertama, kenapa mahasiswa harus masuk PMI? Yang pertama, kita melihat daripada kultur dan sejarah bahwasannya PMI ini didirikan oleh ulama. Ulama. Salah satunya yang pernah menjadi ketua PBPMI pertama, yaitu Mahmud Junaidi. Beliau Ketua itu yang bukan Ketua. pendiri ya? coba itu ketua pendiri. Kalau saya tahu itu ketua bukan pendiri, karena pendiri PMI itu ada 10 banyak. 10 banyak ulama. Kan yang ditunjuk jadi ketua pertama itu Mahmud Junaidi. Dan Mahmud itu salah satu kiai yang pernah menjabat juga di PBNU. Mantap. Jadi artinya PMI itu lahir daripada rahim Lain NU. NU secara struktural. Meskipun hari ini bagaimana PMI dengan NU? Alhamdulillah masih baik. Masih baik. Nggak, tak ada kesulitan apa dengan NU. Cuman katanya Nah, itu PMI itu disebutnya santri nakalnya NU. Oh, Gimana iya. tuh, Gus? Alhamdulillah kalau masih disebut santri. Kalau masalah nakalannya itu bersifat manusiawi lah. Iya. Karena nggak ada yang baik kalau nggak ada yang nakal, gitu aja lah. Mungkin disebut santri nakalnya itu ya nakal secara akademik. Artinya nakal secara nalar akademik dan kritis ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan sifat yang dinamakan mahasiswa sebagai agen objek dan lain-lainnya, ya ini yang dikritisi oleh mahasiswa pergerakan ini. Oh, berarti yang disebut nakal itu bukan ngedrag, mabok, atau bukan yang lain gitu? Bukan, mungkin nakalnya itu nakal akademis. Jadi apa yang kemudian tidak sepaham dengan anak-anak PMI inilah yang kemudian menjadi kegelisahan di anak-anak PMI. Iya. Bisa disebut STN ya, Mak? Apa STN itu? Santri tapi nakal. Iya, siap. Benar. Ya, PMI itu menggiurkan ya bagi kalangan mahasiswa, sebagian lah, nggak semua. Iya. Mungkin di PMI itu kebanyakan orang-orang melihat PMI itu seperti orang-orang biasa, tapi kalau sudah mereka masuk, mereka akan merasa berbeda gitu, Bang. Kenapa gitu, Bang? Kalau kita masuk PMI itu jiwa kita menjadi berbeda gitu. Ya, karena kan ketika kita di PMI ada yang pertama ada proses pendidikan. Nah, ada proses kaderisasi dan kemudian pendidikannya. Nah, ini kemudian yang menjadikan kita berbeda ketika sudah masuk PMI. Artinya kita digodok, artinya kita ketika sudah masuk PMI tidak dibiarkan, kita dididik bagaimana kemudian menjadi kader yang tangguh, kader yang militan dan punya kapasitas dan kualitas, tidak dibiarkan begitu saja. Dan satu, ketika kita sudah masuk PMI, kita akan merasakan bahwasannya ada nasi satu kita makan semua. Artinya rasa solidaritas dan kekeluargaan di PMI ini sangat dibina, sangat betul, sangat terasa betul. Jadi Jika satu tidak makan, ya tidak makan gitu. dari PMI itu bukan hanya mengajarkan pergerakan, tapi mengajarkan juga solidaritas tinggi ya, Mak. Sangat betul sekali di PMI. Jadi nggak salah tuh sahabat-sahabat masuk PMI, karena di PMI itu banyak loh keutamaannya. Balance, nggak balance sih. Kalau masuk PMI pasti kita mendapat lebihnya, karena di PMI itu menurut ketua saya bukan PMI yang memberi, tapi kita yang memberi. Tapi itu buktinya PMI yang banyak memberi ke kita. Iya, itu kan salah satu perkataan dari senior ataupun kader-kader yang sudah sukses. Artinya kita itu jangan cari makan di organisasi gitu kan, tapi harus menghidupi organisasi. Bukan cari hidup di organisasi, tapi kita harus menghidupkan organisasi. Nah, dari sana ketika sudah ada komitmen seperti itu, ya otomatis lambat laun ya seperti yang tadi dikatakan, organisasi bisa menghidupi kita. Ya itulah keutamaannya, masih banyak lah. Mungkin itu sebagian daripada asobah dan berkahnya hikmat di PMI. Kenapa kita harus masuk PMI, Mang? Karena kebanyakan orang ya melihat PMI itu bagaimana ya? Melihat PMI itu
seperti anak-anak nakal, tapi mereka mempunyai suatu kualitas yang berarti di sana ada ada apa ya, ada suatu kejanggalan gitu, ada suatu seseorang yang mempunyai sifat kepribadian yang boleh dimaksud dengan nakal tapi mempunyai kualitas yang tinggi dalam hal cara berpikir. Nah itu bisa disebut suatu ciri-ciri anak PMI yang bagaimana itu? Maksudnya? Ya di itu kan bermacam-macam anak Ya. PMI banyak lah di Mm-mm. di suatu keanggotaannya. Ada yang baik, ada yang sedikit baik, ada yang baiknya banyak gitu. Nah kan ada pun ada yang nakal tapi kualitas berpikirnya lebih tinggi gitu. Nah itu termasuk dalam segi bukan pemberian ya. Ya maksudnya apakah itu disebut ciri-ciri anak-anak PMI atau gimana tuh mas? Kalau dalam hal segi melihat ciri-ciri anak PMI itu. Kan kalau misalkan kita mengklasifikasikan macam-macam kader PMI kan agak ribet juga nantinya. Ya. Maksudnya kan apa yang dimaksud kenakalan secara personal dan secara organisasi itu kan beda. Artinya ada yang dilakukan secara personal itu tidak melibatkan di peranan organisasi. Artinya hanya kejahatan ataupun kenakalan yang dilakukan oleh pribadi dan personalnya, tidak melibatkan organisasi. Namun selalu saja dilibatkan dan disematkan nama organisasi. Itu ada paradigma yang kemudian ini anak PMI nakal. Nah itu kan yang disematkan bukan kepada personalnya, kepada PMI-nya. Sebetulnya PMI-nya tidak apa-apa gitu kan, dari personalnya gitu kan. Tapi ketika ada anak atau kader PMI yang nakal tapi punya kualitas, ya bagus. Artinya dia nakal hanya untuk personalnya dan dia baik, maupun punya kualitas dan kapasitas ketika di organisasi, ya itu baik menurut saya. Jangan dibentukkan antara personal dengan organisasi gitu kan. Itu baru anak PMI ya. Itu anak PMI. Berarti kebanyakan oknum ya. Oknum. Ya anak-anaknya tuh ya buat oknum lah. Oknum. Iya. Nah gitu sahabat-sahabat, pasti banyak sih yang mau diperbincangan disebut podcast, bukan disebut ngopi, enggak. Ini Satu lagi yang perlu ditekankan untuk kalian adik-adik santri, adik-adik yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama, jangan sampai kalian salah masuk ketika di kampus. Artinya PMI ini masih satu haluan, masih satu ideologi dengan NU. Yaitu ideologinya masih aswaja. Alhamdulillah. Ideologinya masih aswaja, meskipun nanti di PMI ada aswajanya, ada manhajul fikr, manhajul tagayyur. Iya masih banyak ya. Masih banyak manhaj-manhajnya. Kita Tapi enggak secara harakah gerakan kita sama dengan NU. Karena kita lahir daripada rahim Nahdlatul Ulama gitu kan. Seperti begitu ya. Tuh sahabat-sahabat masih dengar kan, masih banyak ini pembicaraan, tapi karena waktu tidak mungkin kan, ya mungkin bisa dilanjut lain hari atau besok. Untuk ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan harapan atau sedikit absurd, mohon dimaafkan ya. Nah kita akan lanjut lagi untuk besok emang Ya. Ya mungkin untuk sekian sekarang ya. Jangan lupa share, subscribe, jangan klik koinnya, like ya. Klik. Tidak ada penutupannya khusus lah. Tidak ada dislike, dan mohon maaf ketika memang penyampaiannya masih absurd ataupun mengganggu daripada pemikiran-pemikiran kritis dan radikal sahabat-sahabat, mohon dimaklumi. Nah ini bukan podcast, Bukan podcast bang yang sudah 10 juta subscriber, tapi mah hanya bukan. Kami hanya bicara ngobrol ngelantur kemana-kemana, tapi kami ingin membentuk suatu forum seperti podcast lah gitu ya. Tapi tentang hal-hal yang bersegi Ya kalau misalkan nanti kita sudah kaya jadi menteri, insya Allah ada nanti lagi pembayaran buat kalian. 10.000 ya mas. Lumayan buat kalian ngopi kan. Nah, ini mah nggak ada penutupan ya.
Cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gerakan. Salam. Tangan terkepal dan maju ke muka. Lawan. Ya. Karena anjay. Padahal aku pakai